Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lalu lintas dialihkan polisi. Wisatawan batalkan pemesanan hotel di Bukit Tinggi. Bencana sepanjang tahun 2023 masih kami lanjutkan dalam catatan akhir tahun. Jalan dari arah Simpang 4 menuju Kecamatan Talamau atau sebaliknya putus total akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu. Pengemudi terpaksa menunggu petugas untuk memindahkan material longsor yang menutup badan jalan. Karena jika menggunakan jalan lain, mereka harus menempuh jarak lebih dari 50 km. Dengan menggunakan gergaji mesin dan alat lainnya, tim reaksi cepat BPBD Pasaman Barat bersama polisi dan tentara menyingkirkan material longsor. Namun kegiatan tersebut sempat terganggu karena menunggu petugas PLN memutus arus listrik. Empat buah kios di Pasar Tandike, Kabupaten Padang Pariaman amblas masuk Sungai Batang Sani akibat banjir bandang. Peristiwa ini terjadi usai daerah itu diguyur hujan deras selama lebih kurang 3 jam. Tak hanya 4 kios yang rubuh, 3 kios di sampingnya juga rusak berat karena pondasinya ambles. Selain itu, jembatan Batang Sani kini tak bisa lagi dilewati karena pondasinya juga tergerus. Beruntung, saat kejadian, penghuni kios sudah keluar dari tempatnya, sehingga kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut pemilik kios, pondasi kiosnya sudah sering dihantam arus sungai sehingga pondasinya rapuh. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Meski sudah sering dilaporkan, namun pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman seolah tak peduli. Akibat tingginya intensitas hujan, Sungai Batang Mandiangin meluap dan merendam permukiman di Nagari Bancah Karyang, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Sekitar 300 keluarga di daerah itu terdampak akibat peristiwa tersebut. Ketinggian air 0,5 meter hingga 1,5 meter dari titik terendah. Wilayah ini merupakan langganan banjir. Puluhan warga juga terlihat mengungsi ke rumah famili yang lebih aman. Tim gabungan Basarnas bersama PMI Pasaman Barat mengevakuasi 1 orang warga yang sakit dan dibawa ke puskesmas terdekat. Gunung Merapi yang tidur panjang selama hampir setengah abad erupsi dengan dahsyat dan mengeluarkan suara dentuman keras yang mengagetkan warga di sekitar gunung itu. Erupsi itu memuntahkan abu vulkanik yang menjulang setinggi 3.000 meter dari permukaan kawah. Akibat erupsi itu, Kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang yang berjarak 10 km terdampak hujan abu dan batu kerikil kecil. Pantauan pos pengamatan Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi, erupsi Merapi yang terjadi kali ini mempunyai tipe erupsi freatik, yakni erupsi yang mematikan karena adanya aliran awan panas. Warga daerah Lasi yang telah memiliki mitigasi bencana secara matang menginformasikan peristiwa itu melalui pengeras suara masjid dan surau, serta mengimbau warga untuk tidak keluar rumah agar terhindar dari hujan abu.
Jorong Rantau Panjang di Pasaman Barat direndam banjir selama lebih dari 1 minggu akibat meluapnya Sungai Batang Pasaman. Di permukiman, ketinggian air mencapai 50 cm. Untuk beraktivitas, warga terpaksa berjalan kaki atau menggunakan perahu. Mereka juga kesulitan untuk menuju pusat nagari atau pusat kecamatan karena jalan satu-satunya di Jorong itu direndam banjir dan tak bisa dilewati kendaraan. Sekolah Dasar Negeri 08 Sasak Ranah Pasisia juga terdampak banjir. Kepala sekolahnya meliburkan murid-muridnya karena sekolah kebanjiran dan jalan menuju sekolah juga tak bisa ditempuh akibat banjir. Setelah 2 pekan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil di Padang karena mengalami luka bakar lebih dari 45%, Zafira Zahrim Febrina meninggal dunia. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Padang ini mengalami beberapa kali perpindahan rumah sakit. Dari RSUD Padang Panjang, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Kemudian berakhir di RSUP M. Jamil di Padang. Pendakiannya ke Gunung Marapi merupakan pengalaman pendakian gunung pertama sekaligus terakhir bagi Zafira. Ia ditemukan selamat pada malam hari pertama usai erupsi terjadi. Zafira dimakamkan di TPU Tunggul Hitam Padang. Dengan demikian, korban erupsi Marapi menjadi 24 orang meninggal dunia. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten 50 kota mengakibatkan arus lalu lintas Sumber Riau putus total yang disebabkan longsor di beberapa titik. Seorang warga sekitar dilaporkan meninggal dunia terseret longsor saat membantu mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Kondisi terparah terjadi di Jorong Ulu Air, Koto Marapa, Kecamatan Harau. Akibat longsor, mobil dan sepeda motor tak bisa melewatinya karena material longsor menutup badan jalan setinggi hampir 50 cm dengan panjang 200 meter. Tidak hanya longsor, jalan provinsi ini juga rusak, mengalami retak dan ambrol lebih dari separuh badan jalan. Selain itu, daerah Pangkalan yang berada sekitar 40 km dari lokasi longsor juga lumpuh total karena digenangi air setinggi 50 cm yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Mahat. Tim PORA atau Tim Pengawasan Orang Asing dari Kantor Imigrasi Padang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang biji besi di Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampe, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo. Anggota tim PORA langsung masuk ke kantor operasi perusahaan yang dimodali asing itu dan menemui 5 pekerja asal negara Cina. Petugas kemudian memeriksa paspor, surat izin kerja, dan surat izin tinggal. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan semua dokumen yang diperiksa lengkap. Kepala Kantor Imigrasi Padang Teddy Hartadiwibowo yang memimpin langsung kegiatan itu mengatakan, inspeksi mendadak merupakan bagian dari operasi Jakratara, yakni kegiatan pengawasan orang asing secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kami mengecek semua kegiatan orang asing di sini. Ada 5 orang tenaga kerja asing dari Cina. Nah, itu dengan menggunakan semua kitas sesuai dengan izin kerjanya. Nah, tadi kita juga sudah mengecek semua dokumennya, izin tinggalnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Solok ini, Kabupaten Solok ini. Petugas juga berkeliling memeriksa areal penambangan biji besi
di Nagari Simpang Tanjuang dan Ampe, di mana banyak ditemukan lahan-lahan galian yang menganga lebar dan mobil-mobil truk tambang yang terparkir. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional pada periode Natal 2023 dan tahun 2024. Robiham melaporkan dari Kabupaten Solo. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.